Saya memang diminta untuk bicara tentang narasi. Oke. Memang mungkin ada, saya lihat lihat yang pernah mendapatnya itu di kuliah KPKS, biasanya diberikan sebagai tentu dan skop ya, dengan tujuan yang kalau saya tidak salah untuk sebagai semacam pegangan untuk teman-teman yang akan membimbing atau terjun langsung dalam lomba narasi, bernarasi. Ya. Tentu yang dipahami itu bagaimana menceritakan kembali, ya, menceritakan kembali cerita-cerita atau kisah-kisah dalam Alkitab. Untuk itu memang perlu cerita yang biasa-biasa itu kita gali, ya, sedikit ya, kekayaannya, karena cerita-cerita kuno itu ternyata amat kaya kalau kita lihat unsur-unsur yang membentuknya. Kita coba malam ini secara cepat ya melihat hal-hal yang pokok tentang narasi kitab suci itu. Ya, lalu nanti saya akan coba satu teks khusus untuk sebagai latihan. Oke. Narasi prinsipnya sebenarnya lebih ke bagaimana kita menikmati teks, ya. Tidak menjadi sengsara, ya, letih dengan menafsir teks, tapi lebih menikmati sebuah cerita. Ya. Menurut pendekatan naratif, kalau kita membaca satu cerita atau membaca teks itu persis seperti kita menikmati lukisan klasik di museum. Ya. Kalau kita lihat gerakan kita untuk melihat masih ada itu sebuah gerakan, ya, gerakan maju, ya, berarti kita mendekati lukisannya untuk melihat detil-detilnya, ya, tekstur kainnya atau catnya, komposisinya dan lain sebagainya. Tapi juga sekali-sekali kita mundur untuk melihat lebih jauh, melihat secara keseluruhan, lihat proporsinya, ya, secara proporsional dan lain sebagainya. Jadi ada orang bilang gambar kecil dan gambar besar. Gerak maju mundur dalam melihat lukisan itu terjadi kalau kita juga membaca cerita Alkitab seperti itu. Jadi kita lihat gambar besarnya, ya, perikopnya tentang apa, atau dalam pasal berapa cerita ini didapat, lalu bagian Injil Markus atau Injil Lukas yang mana, lalu di kitab mana cerita ini. Itu. Jadi gambar besarnya makin lama makin melebar. Lalu ada saatnya kita masuk ke dalam gambar kecil. Kita lihat teksnya yang kita dekati, ayat-ayatnya, kalimat, frasa, kata, dan lain sebagainya. Jadi ada secara beruntun kita menyoroti sebuah teks, ya, dari jauh dan dari dekat. Itu yang kita sebut menikmati teks. Ya. Menafsir teks secara naratif. Nah, tafsir naratif sebagai ilmu tentu ya, yang diaplikasi ke dalam kitab suci itu baru tahun 1980-an kemarin, baru mulai sedikit dipakai. Karena ini memang biasa dipakai dalam ilmu sastra. Ya. Sebagai ilmu sastra sudah lama sekali dipakai, ya, yang orang sebut naratologi, ya, ilmu tentang narasi itu semua dipakai dalam ilmu sastra atau ilmu komunikasi, tapi diterapkan dalam ilmu tafsir kitab suci baru tahun 1980-an ke sini sampai sekarang, ya. Di mana memang tafsir ini mulai meninggalkan pendekatan historis, ya, karena kita semua tahu pendekatan historis lebih ngomong ke sejarah dan coba membongkar teks, ya, cari lapisan teks yang lebih tua yang mana, ya, dari tahun berapa, siapa yang tulis dan lain sebagainya. Pendekatan yang baru lebih fokus ke teks sebagaimana adanya, ya, teks yang kita baca di hadapan kita. Itu yang penting. Karena itu yang kita terima, ya, dalam gereja. Tidak perlu dibongkar lagi teksnya, mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Nah, itu tafsir naratif
dilihat sebagai hal yang lebih mudah dipelajari. Membaca teks seperti kita sedang berdialog dengan teks. Kita coba mendengar teks itu bicara apa. Dia sebagai partner dialog. Subjek orang bilang. Kalau pendekatan historis, dia melihat teks sebagai objek yang harus digali, diteliti, dan lain sebagainya. Kalau pendekatan naratif, dia lihat itu sebagai subjek. Teks seperti ngomong dengan kita. Ada yang memakai simbol atau metafor cermin. Kalau kita membaca sebuah teks, bagaikan kita tengah bercermin. Teks itu seperti cermin. Di dalamnya kita melihat diri kita, kita melihat ada yang belum dirapikan dalam diri kita, ada pakaian yang belum dibereskan, ada wajah yang belum mantap, dan sebagainya. Jadi teks seperti cermin itu menegur kita, membantu kita dalam tanda petik untuk berdandan, membereskan diri, merapihkan diri. Itu figur atau metafor yang biasa dipakai untuk tafsir naratif, teks sebagai cermin. Sedangkan tafsir historis melihat teks sebagai jendela. Orang melihat keluar jendela. Jendelanya sering orang nggak pusing. Jadi melihat teks di balik, kenyataan di balik jendela. Itu kira-kira dua metafor yang biasa dipakai untuk membedakan pendekatan naratif dengan pendekatan historis. Nah, tentu dalam dunia tafsir sendiri, dia agak lama untuk diterima, kita tahu pendatang baru biasanya susah diterima. Seperti itu juga tafsir naratif sering dianggap agak sulit mendapat tempat dalam dunia tafsir karena memang pendekatan historis kritis amat dominan, ratusan tahun dominan, dan sampai sekarang mentalitas kita, mentalitas kebanyakan umat masih melihat kalau teks itu harus, kalau benar itu harus secara historis benar, itu sebenarnya pengaruh pendekatan historis kritis. Tapi dalam pendekatan naratif kita tidak tanya hal-hal yang di belakang teks, siapa yang tulis, kapan ditulis, jemaatnya dulu hidupnya gimana, itu tidak menjadi fokus dari pendekatan naratif. Karena teks seadanya itu yang diteliti, dan sinyal-sinyal yang disebut tanda-tanda dalam teks itu yang diperhatikan, unsurnya apa, kaitan sebab akibat, bagaimana siapa tokohnya, dan lain sebagainya, itu yang diperhatikan karena teks hanya beri sinyal aja kepada kita pembaca. Kalau tidak kita teliti atau peka terhadap sinyal-sinyal itu, mudah sekali teks itu kita jadikan objek, kita pakai seenaknya tanpa mendengar persis suaranya apa. Suaranya teks itu dari mana kita tahu? Ya dari rambu-rambu yang ada di dalam teks tersebut. Nah, dan itu dalam narasi seperti biasa, Bapak Ibu yang pernah mendengar ini dan juga mungkin punya latar belakang sastra pasti lebih tahu bahwa ada unsur-unsur dalam narasi itu setidak-tidaknya ada 5, Ada alur cerita atau plot, ada aktor atau pelaku, ada latar cerita, ada latar waktu, latar tempat, dan latar sosial, nanti kita lihat. Lalu ada orang yang menjadi pencerita, narator, dan juga pembaca. Kita malam ini berfokus ke 3, alur, aktor, dan latar cerita itu yang sebenarnya ada dalam teks, dalam cerita. Dan tentu saja pendekatan atau narasi ini hanya cocok untuk jenis sastra narasi. Jadi misalnya Injil-Injil itu cocok. Kebanyakan cerita dalam Perjanjian Lama itu cocok. Orang bilang kalau dari segi porsi, cerita itu mendominasi. Hampir 50% itu terdiri dari cerita. Baru kemudian posisi kedua itu puisi. Puisi sekitar 30%. Nah, unsur yang pertama ini alur cerita atau plot. Plot itu adalah kaitan, peristiwa atau kejadian dalam sebuah cerita. Sebuah cerita itu kan ada peristiwa-peristiwa yang satu menyebabkan yang lain. Itu yang disebut kaitan sebab akibat, kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Ada yang mengajak perang, ada yang lawan. Ada yang membawa, tadi disebut, ada yang OTG, ada yang dapat,
ada sebab akibat yang membuat banyak cerita, ya, baik cerita sedih maupun cerita gembira itu pasti ada sebab, ada akibat. Ya. Jadi ada kaitan kausalitas. Tapi juga ada kaitan temporal, kaitan waktu. Ya. Cerita itu mesti ada awal, ada pertengahannya, dan ada akhirnya. Ya. Jadi ada kesatuan dalam waktu. Itu yang membentuk sebuah cerita atau sebuah alur cerita. Biasanya dalam alur yang lengkap itu pasti minimal ada 5 tahap. Ya. Ada awal, ya, situasi awal, di mana tokoh diperkenalkan siapa yang akan mulai, Yesus dan para muridnya dan lain sebagainya. Lalu di mana terjadi, misalnya di Danau Galilea, lalu dia menyembuhkan orang. Itu tema. Jadi di awal itu sudah ada sedikit tokoh, latar, dan tema yang ditampilkan. Itu yang disebut situasi awal atau pendahuluan. Lalu perlahan-lahan ada semacam ketegangan. Ada kondisi tertentu, ada kejadian tertentu. Misalnya tiba-tiba datang orang Farisi bertanya untuk mencobai dia. Ini mulai ada ketegangan karena kita tahu ini datang musuh. Ya. Atau Yesus berlabuh di seberang danau, kerasukan setan. Ini mulai ada ketegangan dalam tanda komplikasi tahap yang membuat cerita itu sedikit complicated. Harus ada yang diselesaikan, ya. Harus diselesaikan. Maka sampailah kita ke klimaks cerita itu, di mana seorang tokoh dengan kata-kata atau tindakannya mengubah jalannya cerita. Ya. Orang yang tadi sakit, Yesus pegang, tindakannya memegang, dia sembuh. Orang lumpuh, itu tadi problem, ya. Komplikasi, dipegang oleh Yesus, tindakan mengubah, maka dia sembuh. Jadi ada akibat dari tindakan di klimaks itu, nanti ada solusi. Sakit jadi sembuh, lumpuh jadi berjalan. Nah, para murid tidak mengerti, kemudian mereka mengerti setelah Yesus jelaskan. Jadi ada kondisi fisik yang berubah atau kondisi psikologis, kondisi pengetahuan, ya, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak beriman menjadi beriman. Pokoknya ada perubahan, itu solusi. Lalu ada akhir, ya. Mereka kembali, ya, atau semua orang memuji Yesus dan lain sebagainya. Itu disebut situasi final. Ya. Entah orang bilang situasinya komis, orang bilang indah, ya, bahagia, atau gundah, ya, tragis. Ya. Itu biasanya ada 2 akhir, ya. Tentu kalau gaya Hollywood ya pasti komis, ya, pasti indah di akhir, ya. Enggak pernah tragis. Ya. Juga kita yang nonton atau yang baca tidak suka kalau akhir cerita itu tragis, tapi dalam hidup nyata, ya, dalam cerita, kita tahu cerita Alkitab itu amat realistis, ya, itu sering ada akhir yang tidak bahagia, ya, atau akhir tragis. Ya. Misalnya orang kaya dan Lazarus, ya, itu jelas, ya. Akhirnya tragis untuk si kaya, tapi komiks itu bahagia untuk Lazarus. Itu plot atau alur. Jadi yang kalau saya buat skema biasanya segitiga. Dalam cerita yang lengkap itu ada tadi yang disebut situasi awal atau pendahuluan, lalu cerita menanjak. Ya, kalau ada komplikasi, ada kondisi yang kurang yang harus diatasi, ada ketidakmengertian di mana Yesus harus menjelaskan, baru yang paling puncak tokoh utama sekarang mengatasi tahap komplikasi itu dengan satu tindakan atau satu perkataan, akhirnya ada solusi. Lalu di akhir ada situasi final. Kita lihat antara situasi awal dan situasi final itu sejajar, ya, karena ada hal-hal yang mirip. Demikian juga antara fase komplikasi dan solusi itu ada kesejajarannya. Kalau tadi sakit, di komplikasi berarti solusinya sembuh. Di komplikasi dia lumpuh, di solusi dia berjalan. Lalu ada satu tindakan yang di tengah, aksi transformatif, yang transform, yang mengubah
hal itu. Kira-kira itu secara orang bilang skematis alur cerita yang lengkap ya. Jangan lupa tidak semua cerita punya alur yang lengkap. Tapi ini kalau yang lengkap rata-rata cerita bisa dibagi atas 5 tahap ya. Meskipun 2 yang terakhir ini bisa salah satunya yang ada ya. Entah solusinya tidak ada tapi langsung situasi final, atau situasi final tidak ada, hanya ada solusi. Jadi 2 terakhir ini bisa salah satunya tidak ada. Itu sedikit tentang alur cerita ya. Nanti kita lihat dalam contoh ya bagaimana itu terjadi. Lalu setelah alur ada tokoh, di mana kita kalau bernarasi mungkin hari ini fokus ke plot atau alur, besok ya, dalam bernarasi atau membuat renungan dan lain sebagainya ya, bisa difokus ke tokohnya. Jadi teks yang sama bisa dilihat dengan beberapa tinjauan supaya jangan sampai cerita itu membosankan ya. Kita kadang-kadang kalau dapat renungan teks yang sama kan, wah ini kan saya sudah ngomong minggu lalu. Ya. Tapi kalau kita pakai pendekatan naratif, kita bisa sedikit selektif. Oh kali ini saya ngomong alurnya aja. Ya. Lalu kali berikut saya mau fokus ke tokoh cerita. Kalau tokoh cerita kita bisa lihat dalam sebuah cerita Alkitab itu ada yang mewakili dirinya sendiri ya, tokoh pribadi, tapi ada yang tokoh kolektif ya, para murid, orang banyak, serombongan orang. Ya, itu semua adalah tokoh kolektif. Lalu yang penting dalam cerita Alkitab, kitab suci, kita lihat apakah tokoh tertentu diberi nama atau tidak diberi nama. Ya. Memberi nama itu penting, atau mengganti nama. Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus itu kapan? Ya. Di awal belum, waktu dipanggil. Tapi dia sudah diganti waktu dia menjadi nama pertama di daftar 12 rasul. Petrus nama pertama. Selanjutnya dia hanya disebut Petrus. Sampai dia menyangkal Yesus. Atau bahkan sebelumnya. Sampai dia tertidur di Taman Getsemani. Begitu Yesus lihat Petrus tertidur, Yesus bangunkan dia. Tapi tidak dipanggil Petrus lagi. Dipanggil Simon. Ini kan Simon nama sebelum dipilih jadi rasul. Yesus seakan-akan mau mengatakan kamu udah nggak rasul saya lagi. Ya, kenapa kamu tidur ya? Jadi dia dipanggil dengan nama lamanya ya, nama sebelum menjadi Petrus, menjadi rasul. Kira-kira itu penting kalau kita perhatikan nama-nama tertentu. Musa, kita tahu mengapa diberi nama Musa oleh putri Firaun. Di situ dijelaskan karena aku tarik dari dalam air, ya, dari dalam sungai, ditarik keluar. Musa artinya seorang yang ditarik keluar dari air. Artinya apa? Nama Musa ini sudah menjadi, katakanlah, pralambang nasib umat Israel yang nanti dipimpin Musa, diselamatkan oleh Allah keluar dari Laut Merah. Jadi nasib Musa atau nama Musa itu sudah menjadi tanda-tanda awal. Oh, dia akan memimpin sebuah bangsa yang juga nanti diselamatkan Allah, ditarik keluar dari Laut Teberau atau Laut Merah. Itu. Jadi nama Musa itu orang bilang simbol nanti apa yang dialami oleh umat Israel yang dia pimpin. Lazarus, kita tahu Lazarus diberi nama Lazarus. Ada orang kaya dan Lazarus di cerita Injil Lukas pasal 19 atau pasal 16. Jadi ada orang kaya dan Lazarus. Kita lihat di situ, orang kaya enggak ada nama, tapi Lazarus orang miskin diberi nama. Ini Lukas sastrawan ya, yang bagus, yang pandai, dia tahu bermain dengan teknik itu. Ya. Orang kaya ada semuanya, tapi tidak punya nama. Lazarus nggak ada apa-apa selain ada nama. Ya, itu jadi di awal dia sudah buat kontras untuk memperlihatkan di akhir nanti nasib mereka gimana. Nanti akhirnya gimana? Kita tahu Lazarus artinya apa nama itu. Kita harus cari di kamus. Lazarus dari bahasa Ibrani Eleazar. El-Ezer. Ezer itu membantu, menolong.
Sedangkan L kita tahu Allah, berarti Allah menolong. Jadi namanya udah jelas dari awal sudah ada diberi sinyal. Ini nanti akhirnya pasti Allah yang menolong dia, meskipun dia nggak ada apa-apa. Sedangkan si kaya, dia ada segala-galanya, tapi karena dia tidak diberi nama, dia itu kosong. Ya. Simbol nanti dia di akhir juga nggak ada punya apa-apa. Bahkan untuk setetes air aja dia harus minta ke Lazarus. Ya. Jadi antara awal dan akhir ada permainan ya, dengan memberi nama atau tidak memberi nama. Kadang-kadang tanpa nama juga ada artinya untuk cerita. Ingat cerita minggu lalu ya tentang seorang perempuan tanpa nama yang menyentuh jubah Yesus supaya dia sembuh. Itu cerita menarik karena Yesus lagi berbicara dengan seorang tokoh penting ya, kepala rumah ibadat yang punya nama yaitu Yairus. Karena seorang tokoh apalagi laki-laki punya nama Yairus, punya jabatan kepala ya rumah ibadat, jelas ya Yesus bisa bicara, orang bilang berhadapan muka. Maka perempuan itu tanpa nama, maka dia hanya bisa menyentuh Yesus dari belakang. Ya. Tapi dalam cerita nanti kelihatan pelan-pelan perempuan tanpa nama ini justru dibuat menjadi tokoh pusat oleh Yesus. Yesus kan waktu disentuh dia rasa ada kekuatan keluar dari dalam dirinya, dia bilang siapa yang sentuh aku? Ya. Perempuan itu langsung sadar. Ya. Lalu dengan pertanyaan itu Yesus menantang dia, jangan sembunyi terus, jangan sentuh saya terus dari belakang. Maju, perlihatkan diri, ya. Tampil, itu yang Yesus mau. Ya. Penyembuhan harus membuat dia tampil, harus dia bersaksi. Karena dikatakan di situ perempuan itu pun ya menghadap Yesus dan menceritakan semuanya yang terjadi. Jadi dia tampil, dia bersaksi bahwa dia sudah disembuhkan. Itu Yesus mengubah perempuan tanpa nama jadi orang yang dia sapakan anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi dia dari tanpa nama menjadi seorang berharga yang disapa sebagai anak. Dari orang yang tinggal di belakang, menyentuh dari belakang menjadi orang yang di tengah, di pusat cerita. Ya, menggeser Yairus, ya, pria yang punya nama ke pinggiran. Ya. Itu permainan cerita yang menarik. Ya. Itu yang kita perhatikan dalam analisa cerita-cerita Alkitab supaya cerita-cerita itu hidup. Ya. Kalau kita membawakannya juga kita mudah memberinya tenaga, memberinya jiwa, yang orang sebut penjiwaan. Ya. Karena kita udah bisa lihat unsur-unsur dari cerita itu. Ya. Ya, kadang-kadang ada yang membagi itu ada tokoh yang berperan penting, yang selalu hadir, ada yang hanya tokoh untuk membantu, ya, orang bilang peran pembantu, ada yang tokoh yang hanya sebagai latar cerita. Ya. Yang paling jelas misalnya kalau Goliat dan Daud berduel di tengah lapangan, lalu ada pasukan Filistin di belakang Goliat dan pasukan Israel di belakang Daud. Ini pasukan Israel dan Filistin ini yang disebut tokoh latar ya. Mereka menjadi latar belakang aja. Kan nggak seru kalau hanya dua orang berduel di tengah lapangan, nggak rame ya. Maka ada tokoh-tokoh yang memang berperan sebagai latar aja ya. Membuat ceritanya menarik. Itu juga ada dalam cerita-cerita Injil. Jadi kita fokus tentu yang pertama siapa yang paling penting, yang paling aktif, ya protagonis, ya, siapa yang membantu supaya ceritanya jalan dan lain sebagainya, dan siapa yang hanya menjadi latar belakang. Itu tiga orang bilang kelompok tokoh cerita ya, dalam cerita Injil juga ada seperti itu. Ya. Tentu kita juga harus lihat kalau ada tokoh yang dilukiskan detail sekali, ya, ada namanya, fisiknya, jabatan, statusnya, itu semua dilukiskan. Ya. Misalnya nanti Zakheus, namanya diberi. Kepala pemungut cukai, jabatannya diberi. Fisiknya, dia pendek, juga diberi. Jadi narator atau pencerita royal sekali ya, melukiskan tokoh tertentu. Itu berarti apa? Berarti dia ingin pembaca fokus ke orang itu. Ya, karena dia di situ royal memberi
catatan. Ya. Ini penting kalau kita lihat untuk menganalisa aktor-aktor. Ya, berikan seperti biasa. Ya. Dan itu pembaca biasanya sudah tahu. Misalnya kalau dalam Injil, kalau kita lihat orang Farisi, jelas semua pembaca Kristen sudah tahu. Ini kelompok musuh dari Yesus, orang yang munafik dan lain sebagainya. Jadi kita sudah terbiasa dengan stereotip seperti itu. Ya. Ada yang bicara banyak, ya. Ada yang diam. Ya. Juga penampilan tindak tanduknya itu kita harus lihat, karena sering dari tingkah lakunya kita bisa tahu. Ya. Misalnya seorang yang datang berdoa, yang satu di depan, ya, yang sedangkan pemungut cukai itu di belakang. Sudah tahu dari posisi, ya, lalu satunya mengangkat tangan, satunya memukul-mukul dada. Ya, jadi itu tingkah laku seorang pelaku, ya, bisa kita tarik kesimpulan siapa dia. Ya. Dan itu membuka identitasnya. Ya. Jadi selain dikatakan secara eksplisit oleh narator, ya namanya fisik, tapi kadang-kadang kalau kita lihat pelakunya sendiri, gerak-geriknya, kita udah bisa menarik kesimpulan apa maksudnya, ya, apa yang dia mau ungkapkan. Ya, itu tentang tokoh. Lalu ada unsur yang penting lagi, yang ketiga itu latar cerita. Latar cerita ini menyangkut tempat, lokasi, waktu, ya, kapan suatu itu terjadi. Lalu juga ada yang disebut latar sosial. Ya. Misalnya Yesus dalam perjamuan, atau ada perjamuan bersama orang-orang berdosa, ya, Matius dan teman-temannya. Setelah memanggil Matius, Yesus dijamu di rumah Matius, dan yang bergabung dengan Matius itu semua teman-temannya pemungut cukai. Maka ada orang yang mengkritik, ya, mengapa gurumu makan bersama para pendosa dan pemungut cukai. Di situ jelas latar perjamuan punya arti tertentu. Ya. Yesus bukan saja ngomong dosa mau diampuni, Levi boleh mengikuti saya sebagai murid, tetapi Yesus mengatakan saya menerima semua kamu yang biasa dicap pendosa. Ya. Jangan lupa di abad pertama itu status pendosa itu adalah cap dari masyarakat terhadap mereka yang dianggap berdosa. Yesus datang dengan makan bersama, kita tahu fungsi makan bersama justru adalah fungsi persaudaraan, fungsi bahwa orang tidak punya jarak antara mereka, mereka saling menerima dan lain sebagainya. Kalau Yesus sering menghadiri perjamuan, apalagi dalam Injil Lukas, ya, Yesus paling suka berpesta dalam Injil Lukas, itu tentu bukan karena dia hobi pesta saja, ya, tapi karena dia punya pesan mendalam. Lewat perjamuan itu dia menunjukkan bahwa dia mau menerima orang apa adanya. Semua golongan, siapa aja yang diundang, bahkan orang Farisi yang dianggap musuhnya mengundang Yesus makan, Yesus tetap datang. Dia menerima atau terbuka terhadap siapapun. Kalau kejadian dalam ibadat, ya, itu menentukan. Atau pakaian, kita tahu pakaian itu latar yang dipakai oleh orang untuk menandai identitas. Ya. Kalau orang Farisi kan jubah yang panjang, ya, dengan jumbai yang panjang-panjang, itu menunjukkan kelas mereka secara rohani, kelas atas, orang-orang saleh menurut ukuran agama Yahudi waktu itu. Kain kafan, kita tahu kain kafan seperti teman-teman Muslim, ya, itu ya pakainya orang yang sudah mati, dibungkus oleh kain kafan. Waktu Lazarus, Yohanes pasal 11, ya, Yesus menghidupkan kembali Lazarus, Lazarus keluar dengan pakaian kafan masih dalam badannya, sehingga Yesus menyuruh orang membuka kain kafan itu. Yesus waktu bangkit
dia tinggalkan kain kafan dan kain peluh terbungkus atau terlipat rapi di kubur. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Lazarus keluar masih lengkap dengan seragam mayat. Kenapa? Karena dia masih akan mati lagi. Kalau ada waktu, ya, kalau sudah waktunya kan dia masih perlu itu kain kafan. Nah, Yesus karena dia bangkit tidak akan mati lagi, dia masuk dalam hidup kekal, maka kain kafan dibiarkan dalam kubur. Jadi dua hal yang kelihatan sepele dalam cerita, tapi ada maknanya. Perpindahan atau gerak dari para tokoh ini juga adalah latar cerita. Lihat bagaimana seorang tokoh bergerak. Lihat bagaimana tokoh-tokoh itu berpindah. Yunus ya, disuruh ke timur Niniwe, dia lari ke Tarsis. Itu di barat. Jadi Yunus ini nabi yang berbuat persis terbalik dari suruhan Allah. Tapi kalau kita tidak tahu arah Niniwe ada di mana, Tarsis ada di mana dalam peta Alkitab, kita tidak tahu ironi dari cerita itu. Yunus disuruh ke timur, malah dia lari ke barat, dan itu sejauh mungkin. Ada yang bahkan mengukur, dia lari itu 3-4 kali lebih jauh dari tugas ke Niniwe. Jadi benar-benar nabi yang aneh ini Yunus. Petrus, kita tahu Petrus waktu dalam kisah para rasul, ya, dia di kota mana, sedangkan pentobat, ya, yang mau bertobat, ya, kepala pasukan Romawi di kota yang mana? Ya. Satunya di Kaisarea, ya, satunya di Yope. Ya. Wilayah Kaisarea itu wilayah non Yahudi. Ya. Di situ ada panglima pasukan Romawi, ya, yang mau bertobat, sedangkan Petrus ada di Yope, wilayah Yahudi. Kasusnya atau mereka bertemu, ya, Petrus dijemput untuk membaptis, ya, kepala pasukan Romawi itu di rumahnya, kemudian kasus itu dibawa untuk dibicarakan di Yerusalem. Jadi pergerakan dari dua kota, ya, Kaisarea, Yope, dan bersatu di Yerusalem, di mana kasus itu dibicarakan. Bagaimana kita menerima orang-orang non-Yahudi kalau mereka mau bertobat, itu dibicarakan di ibu kota, ya, di Yerusalem. Nah, gerak dari dua tokoh utama itu menentukan gerak cerita. Pilatus waktu mengadili Yesus, dia 7 kali mondar-mandir antara Yesus terdakwa di dalam ruangannya menghadapi massa Yahudi yang mengamuk di luar. Dari Pilatus dia 7 kali, kalau Bapak Ibu baca Yohanes pasal 18 sampai 19 dan hitung berapa kali Pilatus keluar masuk, ya, antara Yesus dan orang banyak itu 7 kali. Itu 7 kita tahu itu lambang kesempurnaan. Jadi benar-benar dia bimbang sempurna. Ya, simbol dari penguasa yang pelin-pelan. Pelin-pelannya sempurna. Ya, Pilatus itu pemimpin yang lemah. Ya. Dia sungguh berhadapan dengan Yesus di dalam yang tenang sekali, ya, menjawab semua pertanyaan, bahkan bertanya balik sehingga Pilatus bingung. Di luar juga dia berhadapan dengan massa yang beringas, yang teriak, dia juga bingung. Ya, jadi dia benar-benar pemimpin yang terombang-ambing, ya, dalam cerita Injil Yohanes pasal 18 sampai 19. Gerak dari Pilatus itu sudah memperlihatkan bahwa dia lagi tidak bisa menentukan sikap. Nah, kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, banyak sekali petunjuk tempat. Itu jangan lupa kaitkan dengan Perjanjian Lama. Ya. Kalau Yohanes membaptis orang di gurun atau di wilayah gurun, ya, itu kaitkan dengan pengalaman padang gurun orang Israel di Perjanjian Lama. Ya. Orang Israel di Perjanjian Lama setelah Exodus, mereka 40 tahun di gurun. Waktu mereka memasuki tanah perjanjian, mereka harus melampaui atau menyeberangi sungai Yordan. Yohanes Pembaptis membaptis orang di sungai Yordan. Jadi ini semacam orang bilang memasuki tanah
perjanjian yang baru. Ya. Israel harus eksodus lagi untuk masuk dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan agar mereka masuk dalam tanah perjanjian yang baru yang dihadirkan oleh Yesus. Kita melihatnya latar gurun itu penting untuk memahami pewartaan Yohanes mempersiapkan orang untuk menerima Yesus dalam perjanjian baru. Danau yang bergelora ya, waktu menyeberang Yesus dan para muridnya ya, Yesus menghardik danau, tenang, maka danau menjadi tenang. Ini peristiwa ada kaitannya dengan kejadian 1 waktu Tuhan ya, mengatur chaos, ya, kekacauan air primordial. Ya. Di awal kan hanya ada air, ya. Bumi penuh dengan air. Ya. Maka Tuhan Allah memisahkan air di atas dan air di bawah, ya. Membuat teratur. Itulah yang dibuat oleh Yesus waktu dia menghardik danau. Ya. Danau melambangkan kekacauan itu, ya, karena ada kekuatan jahat. Yesus menenangkannya, ya, seperti Allah di awal menenangkan atau mengatur air di awal. Yesus menghadirkan Allah yang berkuasa atas alam semesta. Ya, macam itu kira-kira harus ditafsirkan secara naratif. Ya. 40 hari kita semua tahu Yesus digoda. 40 hari di gurun itu adalah simbol mau mensejajarkan dia dengan Israel yang dicobai oleh Tuhan 40 tahun di gurun. Bilang satunya anak taat 40 hari cukup. Yang satunya anak yang tegar tengkuk. Ya. Orang Israel juga diberi gelar anak Allah. Ya, anak Allah ya kepala batu. Akhirnya mereka butuh 40 tahun. Ya. Untuk narasi penting kan simbol-simbol seperti itu. Ya. Bagaimana menarik arti dari hal-hal yang mungkin kita lewati kalau kita baca sepintas. Ya. Nah, sering juga tanpa petunjuk waktu, kadang-kadang ada artinya. Ya. Cerita yang paling terkenal ya, orang Samaria yang baik hati. Kita tahu itu kejadiannya terjadi di mana. Dari segi tempatnya kita tahu di cerita Injil Lukas mengatakan ini terjadi dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, oke. Jadi latar tempatnya ada, tapi kapan itu terjadi tidak dikatakan. Tidak dikatakan setelah hari Sabat atau pada suatu hari dan lain sebagainya. Itu tidak dikatakan latar waktunya. Kapan itu terjadi? Itu untuk tafsir naratif penting. Berarti inti bahwa orang harus berbuat baik kepada siapapun dia, ya apapun latar belakangnya, ya kita harus menjadi sesama untuk siapapun orang. Ya, itu tidak terikat dengan waktu. Harus diberlakukan terus, harus diaktualkan terus sepanjang waktu. Ya. Maka Lukas tidak mau cerita itu hanya menjadi cerita tertentu yang terjadi di abad pertama, lalu itu menjadi kisah sejarah masa lampau. Ya. Dia mau cerita itu tetap dijalankan sepanjang waktu. Ya. Itu untuk tafsir naratif penting bahwa tanpa keterangan waktu itu cerita menjadi ada pesannya. Nah, itu kira-kira 3 unsur dasar. Nah, kalau kita berkarya atau mau menampilkan bernarasi tentang satu perikop, hal pertama yang harus dibuat adalah menulis ulang teks yang menjadi tugas Anda. Entah untuk membuat renungan atau untuk bernarasi. Tulis ulang teks. Nah, tulis ulang itu harus tulis dengan teknik tertentu yang orang sebut salinan kolometris. Setiap kalimat atau anak kalimat dimulai di baris yang baru. Jadi kalimat dan anak. Jadi kalimat-kalimat itu dipotong, ditulis per kolom. Lalu memberi tanda, ya, entah dengan huruf besar atau dengan spidol, di warna,
siapa pelaku-pelakunya dalam cerita itu. Ya. Yesus, para murid, orang banyak, orang Farisi, itu bisa diberi tanda warna tertentu atau huruf besar dan lain sebagainya. Supaya jelas siapa yang berbuat apa, kepada siapa, siapa yang bicara apa, tentang atau kepada siapa. Lalu kata-kata yang diucapkan langsung oleh tokoh dibuat tempat khusus, digeser agak ke kanan. Sehingga kita bisa lihat dalam bangunan teks itu ada dialog. Ada dialog. Itu beda dengan apa yang dikatakan oleh narator. Jadi dari cerita udah kelihatan. Nah, kenapa? Karena dari kata-kata, tadi saya katakan, dari kata-kata seorang itu bisa kita tahu ini siapa dia. Kalau Yesus mengatakan, akulah pintu bagi domba-domba. Atau akulah gembala yang baik. Itu jelas. Ya? Yesus yang mengatakannya. Jadi ini orang bilang, pernyataan yang berwibawa. Karena Yesus nggak mungkin bohong. Beda kalau Petrus mengatakan, kalau mereka nanti lari, aku tidak. Aku rela mati demi engkau. Itu janji Petrus. Ya, waktu mereka jalan ke taman Getsemani. Kalau Petrus yang ngomong, kita yang baca tidak perlu percaya betul ya, karena kita tahu ini manusia yang ngomong. Ya. Jadi kita yang baca juga punya penilaian tertentu tentang kata-kata para pelaku. Itu makanya dalam salinan Kolometres kita perlu membuatnya agak tersendiri kata-kata yang keluar dari para pelaku. Lalu yang diulang-ulang ini penting, ya. Kata kerja yang diulang-ulang atau kata benda yang diulang-ulang sering menjadi kata kunci. Ya. Misalnya ada kata melihat, berjalan, makan, dan lain sebagainya itu sering diulang-ulang. Itu berarti itu kata kunci, itu teks itu. Itu sinyal yang tadi saya bilang. Teks itu memberi sinyal supaya kita tidak salah pahami. Ya. Karena kita kan lagi dialog dengan teks. Kalau dia beri sinyal itu ya lewat kata-kata, lewat cara dia merumuskan tentu itulah sinyal yang menuntun kita. Ya. Maka perlu pembacaan yang teliti. Ya. Itu kita coba ya. Ini teks yang biasa saya pakai sebagai contoh untuk sebuah tafsir menaratif. Ya. Sakeus, cerita yang paling mudah dihafal. Ya. Sakeus 19 ayat 1-10 kita lihat di situ saya buat salinan kolometris seperti ini. Satu kalimat atau anak kalimat itu baris baru. Yesus masuk kota Yeriko, itu satu kalimat. Yesus jelas tokohnya. Jadi saya beri huruf merah ya, tanda. Di situ ada Sakeus di ayat 2, Yesus di ayat 3, orang banyak di ayat 3. Melintasi, saya buat garis miring karena nanti akan diulang. Melihat, sama kan? Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada orang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Lihat, kepala pemungut cukai. Dia seorang kaya, dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Lengkap tentang Sakeus diberi semua, nama, jabatan, status sosial, usahanya apa, lalu mengapa dia tidak bisa, karena badannya pendek. Ya. Lucu ya, Lukas beri rincian yang sedemikian banyak untuk satu tokoh. Ada maksudnya. Ya. Mengapa dia boros ngomong tentang detil-detil Sakeus itu. Lalu ia pun berlari mendahului orang banyak, tokoh itu orang banyak. Orang banyak. Untuk apa? Melihat Yesus. Kata melihat muncul lagi. Maka diberi garis miring biru. Yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atasnya. Kata melihat diulang lagi. Di ayat 4 ada, di ayat 5 ada. Dan berkata, Sakeus segeralah turun. Sebab hari ini saya buat huruf hijau, nanti muncul lagi. Hari ini aku harus menumpang di rumah. Lalu Sakeus segera turun, sesuai dengan komando ya. Segera turun, Sakeus segera turun. Dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, muncul lagi kata melihat. Semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, ya, Tuhan dia sebut, ya,
Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi hari ini diulang. Rumah ini diulang. Karena orang ini pun anak Abraham. Muncul Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini teknik menyalin secara holometris. Memang bagus kalau semua Injil atau kitab suci disalin begini, tapi resikonya luar biasa, karena akan lebih tebal sekali. Jadi kita nggak bisa bawa dia kemana-mana ya. Tapi ideal kalau narasi Alkitab disalin atau dicetak begini, jadi bangunan ceritanya udah kelihatan. Jadi orang sudah bisa lihat, oh tokonya Yesus, Sakeus, orang banyak dan sebagainya. Kata yang dominan melihat ya, melihat itu yang dominan jelas, melihat beberapa kali ya, segera turun, kata hari ini 2 kali ya, segera turun, menumpang di rumah ya, rumah ini ya, hari ini, itu sudah kelihatan di situ beberapa tema pokok ya, yang menjadi arah cerita ini ya. Nah, lalu kalau kita sorot tokohnya aja, Sakeus, jelas ya. Kita lihat tadi Sakeus diperkenalkan dengan nama. Kita cari di kamus, Sakeus artinya apa? Zakai artinya orang benar, orang suci. Ya. Ironi dari Lukas ya. Sakeus pemungut cukai, tapi namanya orang bersih. Ya. Yesus menampilkan atau Sakeus ditampilkan dari awal sebagai seorang tokoh yang namanya bersih, tapi pekerjaannya tidak bersih. Ya. Jadi orang yang nggak pas, ya. Orang yang hilang. Padahal Yesus tadi mengatakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kelihatan di situ ya permainannya. Ya. Mengut cukai, orang kaya, terpandang ya, dalam budaya Yunani Romawi jelas dia terpandang. Tapi oleh orang Yahudi sebangsanya dia pendosa, ya. Dia pemeras, kerja dengan untuk penjajah, ya, orang asing, orang najis. Jadi Sakeus seperti saya katakan tadi orang yang hilang, ya, orang yang tempatnya nggak jelas. Inilah yang harus Yesus temukan lagi ya, dia mencari dan menyelamatkan orang yang hilang seperti Sakeus. Bagaimana kita tahu tentang dia ya? Selain namanya, selain pekerjaannya, selain statusnya, dia juga dikenal lewat apa yang dia buat. Mencari jalan untuk melihat Yesus. Itu misinya. Mau lihat Yesus, selesai. Ini ada selebritis lewat. Saya mau lihat, selesai. Dia mau melihat Yesus, sang selebritis yang lewat, jalan terus. Bukan Yesus yang nanti berhenti. Itu kejutan nanti itu. Dari yang dia anggap Yesus yang lagi jalan terus, menjadi Yesus yang berhenti. Bukan berhenti begitu aja, tapi berhenti untuk menumpang di rumah dia. Itu kejutan dari Yesus yang nanti mengubah dia. Nah, misinya mau melihat Yesus terhalang oleh diri sendiri dan orang lainnya. Fisiknya pendek, orang banyak menghalangi. Jadi semacam halangan rohani ya. Statusnya pendosa membuat dia tidak mau mendekati orang banyak. Fisiknya membuat dia tidak mampu melihat. Dia tidak menyerah. Itu poinnya. Dia tidak menyerah. Ia lari untuk naik pohon. Ya, bayangkan, pejabat sekelas menteri sekarang lari untuk naik pohon seperti anak kecil. Ya, mau menonton selebritis. Lukas ini pencerita yang kadang-kadang buat orang tersenyum. Ya. Orang pejabat naik pohon itu pembaca udah orang bilang sudah bersimpati ya. Meskipun dia korup, apa dia buat lucu. Pembaca pelan-pelan ditarik untuk bersimpati dengan Sakeus. Jadi dia berusaha untuk naik. Lalu Yesus mengatakan, Sakeus. Ya, tentu orang bertanya, kok dari mana Yesus sudah tahu namanya? Apakah mereka sudah bertemu sebelumnya? Itu tidak menjadi perhatian dari kritik narasi. Narasi hanya mengatakan, pokoknya Yesus menyapa dia sebagai orang bersih, ya, sesuai dengan namanya. Ya. Cara memandang manusia tanpa asumsi, tanpa praduga bersalah. Ya. Jadi asas praduga tak bersalah. Ya.
Ya, memandang dia apa adanya. Ya. Namanya dia orang bersih, namanya Sakeus, panggillah dia sebagai orang bersih. Minimal dia berpotensi untuk kembali menjadi orang bersih. Lalu Sakeus dikatakan, aku hari ini, ya, nanti kita lihat waktu meneropongi Yesus. Ya. Lalu orang banyak, kalau beda dengan Yesus, ya, Yesus mengatakan, engkau Sakeus, engkau kuhargai sebagai manusia apa adanya. Orang banyak beda. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetap stempelnya tetap sama. Sekali berdosa, tetap berdosa. Orang banyak pakai stempel, pakai asumsi. Yesus pakai pendekatan pribadi, pakai pendekatan kepercayaan. Lalu dia juga ngomong satu kali, jangan lupa, Sakeus hanya ngomong satu kali di cerita itu, dan di ngomongan itu kita tahu apa niat dia. 50% harta untuk orang miskin, ganti rugi 4 kali lipat. Ya. Cara memandang yang baru. Ya. Yang bilang cara pandang baru tentang bisnis dan harta benda. Dari menumpuk menjadi berbagi, dari merugikan menjadi memulihkan. Tidak membuat orang sesama jadi objek. Itu orang bilang metanoia, ya. Perubahan cara memandang. Ya. Orang sekarang sebut revolusi mental. Ya. Metanoia artinya itu ya, nous itu pola pikir, meta itu dibalikkan, ya. Membalikkan cara pandang tentang sesama, tentang mengolah pekerjaan. Karena itu Yesus mendeklar, ya, deklarasikan, engkau anak Abraham, pewaris janji-janji keselamatan. Manusia hilang yang Yesus cari. Itu kalau kita sorot dari sisi Sakeus, perjalanannya dalam cerita, bagaimana dia berkembang, fokus ke Sakeus. Tapi bisa juga kita fokus ke Yesus. Yesus lagi berjalan ke Yerusalem, perjalanannya. Jadi sebelum sampai Yerusalem, ada cerita ini ditampilkan. Untuk apa? Injil Lukas atau penulis Injil Lukas ingin supaya orang tidak lupa sebelum masuk Yerusalem di mana Yesus ditangkap dan dibunuh, kita yang baca jangan lupa inti dari perjalanan Yesus atau misi Yesus itu apa? Diperkenalkan dalam cerita ini. Cerita Sakeus ini semacam ilustrasi. Ini loh misi dari Yesus, mencari dan menemukan orang-orang yang hilang yang seperti Sakeus ini. Itu intinya. Ya. Jadi sebelum masuk kota Yerusalem, kita yang baca diingatkan lagi akan gambar besar, ya, dari misi Lukas, ya, misi Yesus menurut Injil Lukas. Ya. Jadi Yesus tadi mengatakan dia bukan orang yang hanya sekedar lewat di kota Sakeus, tapi dia adalah orang yang ingin tinggal, ya, ingin tinggal. Dan Sakeus menyapa Yesus bukan dengan Yesus, ya, atau dengan guru, tapi dengan Tuhan. Tuhan yang disembah. Lalu, mengapa Yesus mengatakan hari ini aku harus menumpang di rumahmu? Ya, karena ini misi dari Yesus itu hari ini. Dalam Injil Lukas ini penting, ya, hari ini. Keselamatan itu hari ini, bukan di masa depan. Dan dia harus menumpang. Dia 2 kali pakai kata harus. Jadi bukan suatu yang kebetulan, tapi suatu keharusan. Yesus diutus oleh Bapa dengan tugas khusus ini, menyelamatkan orang-orang seperti Sakeus. Tadi dia menyapa Sakeus apa adanya, tanpa asumsi, tanpa syarat. Sakeus menyapa dia sebagai Tuhan, ya, gelar Yesus yang mulia. Ya, ini bukan cerita dari Yesus historis, ya orang bilang, tapi ini cerita sesudah kebangkitan. Ya. Lalu tadi katakan orang banyak punya stempel tentang dia orang berdosa. Yesus tidak melihat masa lampau orang, dia lihat masa kini. Hari ini aku harus datang ke rumahmu, dan dia makan bersama dengan Sakeus dan teman-temannya. Ya. Lalu Sakeus dan narator, ya, tampilkan Yesus sebagai Tuhan. Ya, tadi saya katakan ini sebenarnya gelar dari Yesus yang bangkit. Jadi cerita ini menjadi cerita kesaksian iman setelah Yesus yang bangkit. Nah, itu Sakeus jadi model bagi orang kaya, ya, yang dapat diselamatkan oleh Allah melalui Yesus. Ya.
Itu tekanan dari Injil Lukas ya. Kekayaan dan menjadi murid Yesus itu tidak bertentangan sesuai dengan konteks dari Injil Lukas. Nah, di akhir Yesus sebenarnya memberi cap terakhir untuk Sakeus ya. Dia adalah anak manusia yang sadar dan dia mau mencari orang-orang seperti Sakeus sebagai orang yang hilang, ya, manusia yang hilang. Nah, saya kira saya cukup di sini dulu ya. Mau ada tanya jawab sedikit atau bagaimana, Pak Mat? Boleh, Pak. Teman-teman kalau mau bertanya jawab boleh silakan raise hand dan atau mic-nya langsung dibuka. Apa cukup jelas semuanya nih? Ya, memang ada yang sudah belajar narasi saya kira ya. Mungkin mereka sedikit diingatkan lagi ya akan pelajaran dulu, tapi mungkin ada yang baru. Minimal pokok-pokok ini yang bisa kita gali kalau kita mendekati teks itu sebagai narasi. Ya, menurut saya itu yang penting ya. Teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan dengan Pak Hortensius. Cukup jelas semuanya ya, dari pemaparan dari Pak Hortensius sudah jelas semuanya. Jelas. Oh, ini bentar nih ada Pak Adi. Biasanya narasi itu ditampilkan berapa panjang? Dari Bro Adi ya. Ya, tentu ini relatif ya. Tergantung pertama cerita yang mau dinarasikan itu cerita yang mana ya. Lalu tergantung kita mau soroti semua unsurnya, ya, berarti kita soroti alur, tokoh, latar, narator, atau kita hanya fokus ke para tokohnya aja. Ya, itu bisa. Jadi teksnya tadi seperti saya katakan, kita bisa pilih, kita hanya soroti tokoh ini saja. Macam cerita Sakeus ini, bahkan kalau kita soroti tokoh, kita bisa pilih untuk menyoroti hanya Sakeus saja. Bagaimana dia berkembang dalam cerita itu. Atau kita memilih untuk soroti Yesus saja. Bagaimana Yesus merespon atau misi Yesus dari awal sampai akhir itu seperti apa. Jadi cerita itu kan ngomong tentang dua tokoh utama, ya, Sakeus dan Yesus. Kita bisa fokus kedua itu aja, salah satunya aja cukup ya. Kalau kita mau bicara tentang tema seorang pendosa yang bertobat, berarti kita fokus ke Sakeus. Tapi kalau kita menyoroti tema kristologi, siapa Yesus menurut Injil Lukas, kita fokus ke tokoh Yesus. Nah, kira-kira itu yang saya bisa jawab. Yang penting kan kita belajar bahwa cerita itu tidak kaya ya, banyak unsur-unsur yang bisa dieksplor ya, bisa dikembangkan, bisa diperkaya. Ya. Jadi cerita-cerita yang nampaknya biasa itu sebenarnya ada banyak sekali segi yang bisa dikembangkan. Kira-kira itu yang bisa dijawab. Apa saya menjawab, Pak Adi? Cukup jelas, Pak Tensi. Terima kasih, Pak. Ada. Oke ya, terima kasih sama-sama. Apa mungkin Pak Tensi bisa kasih contoh Pak dari yang Zakeus tadi Pak? Contoh bagaimana maksudnya?
membawakannya narasi? Kan Oh tadi kan udah iya, dibedah tuh, tadi kan udah dibedah kan? Mungkin teman-teman, nah kalau udah dibedah, gimana tuh cara ngebawainnya lagi? ya itu kan teman-teman nanti yang buat ya. Teman-teman, ya. Maksud saya, kita kan melihat tadi prinsip-prinsipnya, jadi Hmm. layer-layernya atau unsur-unsur yang bisa dikembangkan mana aja, nah, itu kan bisa memfokus ya. Jadi kalau fokus ke Lazarus atau Sakeus, ya fokus saja ke dia, ya, bagaimana dia mau misinya apa di awal, dia mau melihat orang seperti apa Yesus. Ekspektasinya dia mau melihat Yesus yang kebetulan lewat, itu kan dia punya harapan. Ternyata Yesus ini bukan kebetulan lewat, tapi memang dia harus tinggal di rumahnya. Jadi beda sekali ya. Dia harapkan dia hanya melihat yang lewat, tokoh terkenal tentu saja, tapi Yesus justru yang dia sapa sebagai Tuhan, dia datang berhenti dan suruh dia turun karena dia harus menumpang di rumah. Itu jauh sekali perbedaannya. Itu yang mendorong dia akhirnya untuk berubah ya. Kasih Tuhan, orang bilang perhatian Tuhan, kasih Tuhan itu mendahului, itu kadang-kadang lebih besar dari harapan kita. Dia kan niatnya baru terakhir ya, waktu Yesus tinggal di rumahnya, baru dia membangun niat. Itu urutan, orang bilang urutan keselamatan yang amat biblis ya. Kasih Tuhan, perhatian Tuhan itu mendahului. Ya. Itu justru yang mendorong manusia bertobat, ya, berubah. Dan sampai kita berpikir terbalik ya. Kita berubah dulu supaya Tuhan baik dengan kita. Enggak, pertobatan atau katakanlah pertobatan kita itu buah atau karena Tuhan memang baik ya. Itu kan yang dikatakan oleh Paulus ya dalam surat-surat. Sebenarnya orang Yahudi punya konsep yang sama ya. Abraham dipilih dulu, baru kemudian disunat. Ya. Jadi sunat tanda karena dia sudah dipilih. Mereka sebagai umat diselamatkan dulu dari Mesir, kasih Allah itu bukti membebaskan mereka dari Mesir, baru ada hukum Taurat di Sinai. Hukum itu adalah tanggapan terhadap kasih Tuhan. Itu sama, PL dan PB itu sama nadanya. Meskipun sering kita tuduh orang-orang perjanjian lama itu sebagai orang-orang yang melakukan Taurat supaya selamat. Oh, itu orang Yahudi marah, enggak benar. Mereka diselamatkan dahulu oleh Allah di Mesir, baru dapat Taurat supaya mereka dituntun bagaimana berterima kasih terhadap kasih Allah itu. Ya itu yang saya ingin katakan dengan narasi atau apa yang diceritakan di Sakeus tadi. Untuk nanti narasi di kelompok kan masa saya lagi yang buat kan. Mungkin Pak Fred ada pertanyaan? Jadi ahli itu. Saya Matthew. Halo. Ya Pak Fred. Ya. Jadi memang ini karena keterbatasan waktu saya kira. Jadi Pak Horten ini merangkum sebenarnya. Tapi kalau misalnya waktunya banyak, kita akan diberi lebih banyak lagi oleh Pak Horten. Misalnya berkaitan dengan teman-teman dari KKS Bosco ini kan dalam rangka untuk mengikuti lomba narasi gitu kan. Nah sebenarnya kalau lomba narasi itu si peserta lomba itu bertindak sebagai narator gitu kan. Nah ini ada satu poin yang belum dibahas karena keterbatasan waktu tadi ya, yang belum dibahas sama Pak Horten soal narator. Itu kan penting. Kita harus membedakan narator kita sebagai storytelling atau kita showing. Itu kan ada perbedaan itu ya Pak Horten. Mungkin itu tadi yang saya bilang karena keterbatasan waktu. Jadi Pak Horten membahas yang sangat dasar. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan itu, ketika peserta lomba mau menerasikan, pasti
bertindak sebagai narator. Nah, itu tinggal bagaimana memilih cerita dan menentukan apakah bentuknya showing atau bentuknya telling. Kira-kira kayak gitu. Itu nanti tinggal ditentukan aja. Menambahkan itu ya, Pak. Oke. Oke. Kalau boleh saya promo satu buku kecil ya. Boleh nggak ini? Ya. Kami pernah buat ini, kami menceritakan ulang apa cerita dalam, mungkin ada yang dalam buku kecil ini. Buku kecil ini contoh bagaimana 15 tokoh Alkitab itu diceritakan kembali. Mungkin Bapak Ibu ya, bisa melihatnya di situ. Sekarang harganya 55.000. Contoh-contoh bagaimana tokoh-tokoh tertentu kita ceritakan ulang kembali dengan bahasa yang lebih mudah, lebih singkat, tapi intinya tahu dari yang dikatakan dalam. Ada di LAI, pasti ada yang sudah punya itu. Ini contoh bagaimana cerita-cerita itu dinarasikan kembali dengan bahasa yang singkat, tapi tetap mudah-mudahan tetap menarik dan tidak terlalu panjang ya. Kalau orang mau lihat contohnya, lihat ceritakan ulang. Silakan saja. Oke, terima kasih Pak Tensi. Ada pertanyaan lagi dari Bro Adi nih. Narasi mana di dalam kitab suci yang paling sulit untuk diceritakan Pak kira-kira? Ya, kalau cerita umumnya mudah ya. Apalagi kalau Injil Lukas ya. Kita tahu semua cerita yang kita ingat itu umumnya dari Injil Lukas. Memang kalau Injil Yohanes lebih sulit ya. Kalau di Injil Yohanes karena narasi di awal sedikit, tapi umumnya Yesus yang ngomong tentang dirinya sendiri kan dalam Injil Yohanes. Dan itu panjang ya. Kalau dalam Injil Yohanes umumnya menjadi pidato, menjadi khotbah yang panjang, dan praktis Yesus lagi memperkenalkan dirinya lewat lewat pidato atau lewat kata-kata yang panjang ya. Kecuali di belakang ya, mulai kisah kebangkitan baru ada sedikit macam cerita ya. Maria Magdalena kubur, Petrus dan murid yang dikasihi lari dan lain sebagainya, atau menangkap ikan yang banyak di peristiwa setelah kebangkitan itu lebih mudah ya. Tapi kalau di awal-awal, apalagi mulai pasal 13 sampai 17 itu semuanya umumnya khotbah pernyataan pewahyuan diri Yesus sendiri. Tapi mungkin di Yohanes perlu pendekatan khusus. Tapi umumnya untuk cerita dalam Injil sinoptik itu mudah ya, untuk pakai pendekatan narasi atau bernarasi, atau perjanjian lama ya. Perjanjian lama juga banyak cerita-cerita yang singkat ya. Meskipun kalau Yusuf, cerita Yusuf kan kita harus potong-potong ya. Nah dia mulai pasal 37 sampai 50 kitab Kejadian itu didominasi oleh cerita tentang Yusuf. Jadi di situ juga narasi yang panjang itu bisa kita potong-potong menjadi adegan-adegan yang bisa diceritakan ulang ya. Atau kisah tentang Daud dan lain sebagainya. Jadi umumnya kisah Alkitab kita sebenarnya sudah tahu ya, umumnya ya. Tetapi bagaimana cerita yang biasa ini kita kembangkan berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam narasi. Nah, itu yang kita pelajari secara singkat malam hari ini untuk melihat unsur-unsur itu ya. Supaya cerita yang sama itu banyak yang bisa digali ya. Banyak hal yang baru ya. Itu yang membuat orang bilang kitab suci itu teks yang hidup ya. Teks yang hidup, bukan teks masa lampau yang sekali baca artinya tetap hanya itu. Ini teks yang sudah
2000-an tahun tetap memberi inspirasi cerita-cerita itu. Kalau itu kan cerita kuno ya. Kenapa itu tetap memberi inspirasi? Itulah kekuatan cerita. Ya, orang yang bernarasi harus keluarkan potensi atau daya mengubah dari cerita Alkitab itu. Oke. Itu yang saya. Oke, terima kasih Pak Tensi. Teman-teman masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan kasih pengumuman. Ya, teman-teman minggu. Bro, boleh nanya, Bro? Oh, boleh Bro Robin, silakan. Ya. Malam Pak Tensi. Saya mau nanya yang di ayat 5 ya, yang pas Tuhan Yesus sampai ke pohon dia melihat ke atas. Jadi menurut Pak Tensi melihat ke atas itu apa ada makna tersendiri gitu? Tuhan Yesus di bawah, Sakeus di atas, dan Tuhan Yesus melihat ke atas lalu berkata gitu kan? Apakah ada makna melihat ke atas begitu Pak Tensi? Ya mungkin di cerita ini dia hanya melihat di pohon ya, karena ini arah biasa. Memang ini petunjuk gerakan, tapi di sini menurut saya ini tidak ada arti khusus selain dia melihat ke atas ke Sakeus. Tapi yang penting juga tentu dia melihat ya, verba melihat ya. Orang bilang kata melihat itu penting. Waktu Yesus memanggil para murid, sebelum dia panggil juga dia melihat Simon dan saudaranya. Kata melihat itu kan dalam Alkitab sendiri punya makna yang mendalam karena berdasarkan teks Keluaran ya. Waktu Musa dipanggil untuk membebaskan Israel, Tuhan Allah mengatakan apa? Aku sudah melihat penderitaan umatku dan aku turun untuk membebaskan mereka. Jadi kata melihat dalam biblis pengertian kitab suci tidak hanya melihat sambil lalu, tapi melihat untuk membebaskan ya. Jadi kalau Tuhan yang melihat itu dia lihat untuk melakukan sesuatu ya. Itu juga bisa dilihat di adegan ini, dia tidak hanya melihat tapi dia melihat Sakeus untuk nanti membebaskan dia dari orang bilang stereotipnya, dari rasa bersalahnya sebagai orang berdosa. Jadi melihatnya Allah itu melihat yang menyelamatkan, melihat yang akan mengubah manusia. Ya. Tentu tekanannya di verba melihat, ya, bukan melihat ke atas. Ya. Saya justru lebih mau soroti bahwa Sakeus turun itu yang penting. Ya. Untuk bertemu Tuhan nggak usah naik, ya, tapi harus turun. Itu di situ yang bisa dieksplor. Ya. Berjumpa Tuhan itu nggak selalu pakai jalan ke atas, tapi jalan merendahkan diri, ya, jalan turun. Ya. Kira-kira, jadi saya melihat justru turunnya Sakeus itu lebih bermakna. Ya. Sedangkan untuk Yesus melihat cukup dikembangkan verba melihat, ya, tidak perlu arah ke atasnya itu. Oke, baik. Makasih, Pak. Yo, sama-sama. Ya, teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Bu Agus, gimana Bu Agus? Iya, itu saya ngaku ya. Ketika mendengarkan penjabaran penerangan dari Pak Hortens tadi, harus saya catat betul-betul. Itu terang benderang jelas. Saya percaya itu karena cara pandang, ilmu yang ada, latar belakang keilmuan itu juga kan mempengaruhi bagaimana kemudian kita melihat sebuah membuat sebuah narasi dengan cara sendiri. Ya itu yang saya rasakan paling tidak. Tapi terima kasih Pak Hortens, sangat-sangat memperkembangkan saya terutama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Betul, ini memang ya ini sebenarnya masuk dalam keterampilan dan itu memang perlu terus-menerus latihan aja. Ya.
Artinya membaca Alkitab, cerita yang sama yang mungkin kita sudah bosan, coba kita kali yang paling pertama tadi itu menyalin lagi ceritanya, ya, memberi sedikit simbol, menandai mana siapa yang tokoh-tokohnya, ada nggak kata-kata yang diulang. Itu sebenarnya langkah awal yang sudah positif. Nah, kalau terus-menerus nanti pasti kita akan menjadi narator yang baik. Ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi. Bapak Ibu, saya ada pengumuman minggu depan hari Jumat kita akan ada sosialisasi untuk Gokil. Lalu juga tanggal 15 Juli dicatat. Nanti kita ada pengajaran dari Pak Tensi juga. Itu kita akan belajar tentang Esther, harapan di tengah penderitaan. Pasti bagus banget itu. Ya, tanggal 15 Juli dan tanggal 22 Juli kita ada 2 sesi. Ya, untuk narasi memang kita padatkan untuk 1 sesi. Mungkin tahun depan mungkin bisa kita bikin dengan 4 sesi kalau nggak salah. Kemarin Pak Tensi nawarin saya. Sekian dari saya. Kalau begitu kita berjumpa lagi. Boleh kita foto bersama dulu yuk buat laporan.